Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pembangunan Tol Harbor 2 yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di RE Marta Dinata. Sekaligus kita akan mengupdate juga lapangan outdoor Jakarta International Stadium dan juga Danau Cincin. Dan di depan kita ini kalau kita lihat saat ini sedang dilakukan pembangunan ataupun pemancangan pelcap, dan pelcap itu berfungsi untuk pengikat pondasi sebelum didirikan pihet itu sendiri. Pembangunan Tol Harbor 2 ini tentunya untuk mempermudah akses mobilisasi masyarakat yang ada di pesisir utara Jakarta, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah Ancol ya, di area Marta Dinata ini, dan juga untuk mempercepat jalur logistik bongkar muat ataupun peti kemas ya yang ada di Ancol sini, karena kalau kita lihat di sisi kanan bawah ini banyak sekali mobil-mobil pembawa peti kemas ya untuk mondar-mandir membawa barang-barang impor maupun ekspor. Dan di bawah kita ini adalah bedeng-bedeng para pekerja ya di tempat ini. Kalau kita lihat di bawah ini ada dump truck yang sedang parkir. Di atasnya itu ada semacam besi cor ya yang akan diangkat mungkin jika jam kerja sudah dimulai. Ini saya ngambilnya di pagi hari teman-teman, makanya belum ada satupun pekerja yang mulai bekerja karena ini masih setengah 7 pagi. Oke, sekarang kita terbang menuju ke stasiun sementara ya di JIS ini, dan di depan itu ada peron. Dan sampai saat ini saya sering lalu lalang meliput di tempat ini. Ini stasiun sementara di JIS ini sepertinya belum terlalu digunakan teman-teman, karena hanya kereta-kereta yang lewat di sini pun itu sangat jarang berhenti di peron di depan kita ini. Mungkin digunakan ketika ada pertandingan besar mungkin di JIS ya, sehingga peronnya digunakan. Dan di depan kita ini adalah tol dalam kota ya teman-teman, yang akan menuju ke bandara ataupun sebaliknya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam ini salah satu yang terkena dampak mega proyek pembangunan JIS ataupun Jakarta International Stadium, dan saat ini sudah selesai dan sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita coba take off lebih tinggi menuju rooftop dari Stadion JIS ini. Dan Stadion JIS ini mempunyai tinggi sekitar 70 meter dengan luas bangunan ataupun GFA ya, gross floor areanya itu sekitar 3 hektar teman-teman. Dan Stadion JIS ini mungkin satu-satunya di Indonesia ya, bukan mungkin lagi, tapi pasti hanya ada di Indonesia ini yang rooftopnya itu bisa buka tutup ya, belum ada di daerah ataupun provinsi lain di Indonesia, dan mungkin di Asia juga ya teman-teman ya, belum ada rooftop yang buka tutup seperti ini. Dan di sini dibangun 100% karya anak bangsa ya, seperti Formula E, dan ini adalah bukti nyata bahwa insinyur dan para pekerja Indonesia itu sudah sangat hebat sekali,
kalian tidak usah meragukan kehebatannya lagi. Dan di sisi dalam ini kita lihat sangat rapi sekali, dan di sisi kanan sekali itu adalah sinar ultraviolet ya, ultraviolet buatan, dan itu ada di sisi utara. Dan beberapa waktu lalu juga sempat tribun sisi utara itu roboh ya, diakibatkan ulah sebagian supporter Indonesia yang masih primitif dan tidak bisa diajak modern. Barrier-barriernya ataupun pagar-pagar pembatasnya itu yang harusnya tidak dinaikin malah dinaikin, makanya rubuh. Karena sebagus apapun fasilitas yang dibuatkan oleh pemerintah kita, tapi kitanya sendiri yang masih primitif, maka semua itu tidak akan berguna teman-teman. Dan yes, ini dia adalah Danau Cincin. Dan Danau Cincin ini akan direvitalisasi total juga teman-teman. Jadi saya mendapatkan gambar resmi dari Pemprov DKI Jakarta, ternyata di sini nantinya akan ada Taman Eco Park Tourism, dan ini masih satu bagian dari pembangunan JIS. Jadi di sisi timur ini teman-teman, nantinya akan ada semacam jembatan yang akan menuju ke Danau Cincin, dan itu sebagai jalur pembuka juga ya untuk supporter ya. Jadi ini memang Jakarta International Stadium ini kalau benar-benar jadi ya teman-teman ya, untuk wilayahnya ini sangat bagus sekali. Dari rancangannya saja kita lihat sangat bagus sekali, ada taman-tamannya, terus ada jalur running tracknya juga ya untuk di sekitaran Danau Cincin ini. Dan ini juga dia akan tersambung sama JIS teman-teman. Jadi nanti di sisi Danau Cincin ini juga nanti ada parkiran teman-teman. Jadi kita memang harus menunggu ya dan bersabar untuk progresnya ya. Karena memang pembangunan itu bukan seperti Roro Jonggrang ya yang sehari jadi. Itu butuh proses teman-teman. Jadi apalagi kita kemarin dihempas dengan COVID ya. Jadi mungkin pembangunan di Jakarta itu sebagian terhenti. Tetapi pembangunan yang sudah kadung berjalan memang itu harus segera diselesaikan teman-teman, ataupun yang termasuk yang urgent ya. Dan banyak juga proyek-proyek nasional pun itu banyak tertahan ya pada saat COVID, dan banyak dialihkan, dan banyak yang terulur pasti pembangunannya karena terhalang oleh COVID itu sendiri. Dan yes, kita menuju ke lapangan outdoor JIS, dan ini lapangan outdoor JIS ini sangat indah sekali, dan ini hybrid ya teman-teman rumputnya. Dan saya juga sudah pernah angkat di video ataupun di channel ini ya, bahwa ini rumputnya impor dari Italia teman-teman. jadi sangat luar biasa ini pembangunan JIS ya. Ini dibangun dengan hati ya, jadi hasilnya sangat luar biasa pastinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pembangunan terkini kawasan JIS, yang insya Allah nanti tidak akan kalah bagus dengan kemegahan dari GBK. Kita tunggu saja bagaimana progres terkininya, dan insya Allah nanti saya akan terus mengupdate kondisi terkini di kawasan JIS ini teman-teman. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau berjalan hingga saat ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.